Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore Pak, Kak, gimana kabarnya? Setengkara sehat gitu ya. Ngomong-ngomong nih Pak, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Bapak bisa nggak menceritakan sedikit gambaran umum tentang desa Yembangkang ini? Baik, terima kasih untuk mengawali pertemuan pada sore hari ini terkait tentang Desa Yembangkangin. Dapat kami sampaikan bahwasanya Desa Yembangkangin definitif mekar menjadi desa dinas itu 9 Agustus 1988. Itu sebelumnya ini menjadi satu bagian dengan Desa Yembang. Tapi karena luas wilayah, kemudian jumlah penduduk sudah cukup banyak, sehingga pada saat 9 Agustus 1988 dimekarkan dan kita di Yembangkangin menjadi Desa Yembangkangin sah definitif semenjak 9 Agustus 1988. Nah kemudian kalau kondisi wilayah Desa Yembangkangin di sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Yembang, kemudian di sebelah timur Desa Sumbul. Mungkin tadi kalau dari Denpasar itu ada jembatan ya, jembatan Sumbul ya. Wilayah kita itu setelah di barat jembatan. Nah kalau di selatannya kita berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, kemudian di sebelah utaranya kita hutan negara. Ya. Nah itu. Nah kemudian dengan total luas wilayah 4.579 hektar, itu mayoritas adalah merupakan lahan pertanian. Kemudian lahan pertanian itu ada 2 klaster, baik lahan pertanian basah yaitu sawah dan lahan pertanian kering yaitu subak abian. Dan kemudian dengan jumlah total penduduk 4.253 jiwa, itu seluruhan penduduk yang ada di Desa Yembangkangin. Nah kemudian juga Desa Yembangkangin ini dibagi untuk wilayah Banjar Dinas itu menjadi 5 banjar. Banjar Tegak Gede, ini kantor desa ini sudah masuk wilayah Tegak Gede. Kemudian kalau yang di timurnya Tegak Gede berbatasan dengan Sumbul itu Banjar Sumbul. Kadang-kadang ini hampir mirip, banyak yang keliru. Kalau di sebelah kalau di jalan raya jembatan itu Desa Sumbul, itu desanya beda dengan desa kita. Tapi kalau di sebelah baratnya itu Banjar Sumbul, itu menjadi wilayah Banjar Dinas Yembangkangin. Nah kemudian masuk ke dalam, itu di pertengahan ada Banjar Tibu Sambi, kemudian di ujung utara yang berbatasan langsung dengan hutan ada 2 banjar, Banjar Dusumare dan Banjar Bangli. Nah kemudian Yembangkangin ini juga terbagi menjadi 2 desa adat, yaitu Desa Adat Yembangkangin terdiri dari 4 banjar adat dan Desa Adat Dusumare terdiri dari 3 banjar adat. Yaitu sekiranya gambaran umum untuk kondisi desa. Nah kemudian dapat kami tambahkan karena ini teritori kita adalah lahan pertanian, otomatis mungkin kayak tadi lihat itu aktivitas mayoritas masyarakat kita itu adalah di sektor pertanian. Untuk luas wilayah desa Yembangkangin ini, itu kan tadi 4.579 hektar. Itu kan bisa dikatakan sangat luas nih Pak. Ya, lumayan luas. Ya. Saya penasaran untuk potensi unggulan di desa Yembangkangin ini seperti apa nih Pak? Mungkin tadi Bapak juga sudah menjelaskan dari sektor pertanian. Bagaimana Pak? Ya, kalau kaitan tentang yang menjadi potensi unggulan desa, kita harus pilih dari berbagai aspek. Nah, yang pertama kalau di sektor pertanian, itu karena kita teritori pertanian ada 2 klaster wilayah pertanian, yaitu lahan kering yang dikelola lewat organisasi subak abian, kemudian lahan sawah atau lahan basah itu lewat subak sawah. Nah kalau di lahan sawah, itu lahan basah, itu otomatis komoditi yang diunggulkan itu padi. Kemudian juga di samping padi, kita juga masuk ke sektor pengembangan program ketahanan pangan. Ada pilihan alternatif untuk kebutuhan pangan yang kita dorong menjadi sebuah produk unggulan, yaitu berupa tanaman jagung. Nah di samping juga di lahan sawah ini, komoditas yang biasa dilakukan oleh masyarakat kami, itu ada komoditas hortikultura, seperti sayur mayur, kemudian ada
Kalau yang terkenal ini di Jembrana itu kan semangkanya. Biasanya orang bilang semangka Jembrana ini manis, ya itu teksturnya bagus. Kemudian juga ada mentimun, cabai, yaitu kalau yang di lahan sawah atau lahan basah. Nah kalau kita masuk ke lahan kering yang dikelola oleh Subak Abian, ini mayoritas kalau yang sudah ada ini sudah menjadi kebijakan kita di Bali, itu pasti setiap tanah tegalan itu ada kelapa. Nah kemudian di bawah kelapa itu baru ada komoditas yang diunggulkan. Nah sekarang kita ingin mendorong tanaman kakao yang menjadi tanaman unggulan di samping tanaman pokok berupa kelapa. Karena ternyata tanaman kakao yang ada di desa kita itu secara kualitas tanamannya itu bagus. Dan makanya kita dorong. Inilah yang kita bersama masyarakat rumuskan untuk menjadi komoditas unggulan di sektor pertanian di lahan kering. Di samping juga tidak terlepas juga ada potensi lain seperti ada kopi, kemudian ada cabai jamu, kemudian ada pepaya, banyak lagi. Tapi mayoritas kita ini bergerak ingin kebetulan kakao Jembrana ini secara kualitasnya kan brandingnya sudah cukup bagus, bisa tembus ke pasar ekspor. Makanya kita ingin mendorong tanaman kakao ini menjadi tanaman yang kita unggulkan atau tanaman primadona lah, yang akan ke depan ini selalu kita konsisten untuk kita kembangkan. Ini menarik sekali ya Pak Nggih. Tadi saya juga sempat dengar tentang penanaman jagung atau tanaman jagung. Kenapa untuk tanaman jagung sendiri itu diprioritaskan di desa Yayan Bangkangin? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail terkait kenapa itu menjadi prioritas. Ya, ini luar biasa pertanyaan Getia. Ini memang benar-benar ingin mendalami apa yang kita lakukan. Memang pada saat ini kita itu bersepakat di Desa Yayan Bangkangin melalui sebuah proses musyawarah desa untuk menentukan pilihan untuk melakukan tanaman jagung di program ketahanan pangan. Nah, kenapa? Ini ada beberapa alasan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, jagung ini sebagai merupakan kebutuhan pokok alternatif selain beras. Artinya ini kalau kita mungkin di masyarakat kita itu bisa dijadikan jagung ini sebagai pengganti beras. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat di lahan sawah yang kita miliki, kalau secara total luasan itu Subak Yembang itu ada 400 hektar, itu terbagi menjadi 2 wilayah Subak bagian timur dan barat, dengan sistem pengairan yang bergantian. Ini ada satu situasi di mana setiap tahunnya ada penanaman padi hanya bisa produktivitas setahun itu baru 1,5 produktivitas setahun. Nah makanya ada masa jeda di mana ketika misalkan Subak Barat yang tanam padi, Subak Timurnya ini kan tidak boleh dia tanam padi. Karena airnya ini pengairannya masih dimanfaatkan secara fokus di Subak Barat. Namun wilayah yang Subak Timur yang tidak menanam padi inilah saat-saat seperti ini kita manfaatkan untuk kita tanami jagung. Sehingga harapan dengan plus tanaman jagung, produktivitas dalam setahun itu bisa melampaui di angka 2. Nah, itu artinya apa? Kita ingin memaksimalkan adanya potensi lahan sawah yang kita miliki itu untuk berproduktivitas lebih dari yang biasa. Nah, kemudian yang ketiga, tentu di dalam pengelolaan kegiatan ketahanan pangan ini kita melibatkan berbagai komponen. Yang pertama ada organisasi Subak, kemudian yang kedua ada kelompok tani, kemudian yang ketiga tentu juga dunia usaha. Kalau di Subak ada Koptanya, kalau kita di desa ada BUMDes. Dan gerakan penanaman lewat tanaman jagung ini bisa mengakomodir semuanya ini. Dari organisasi Subak terlibat, kemudian dari kelompok taninya terlibat, kemudian dari lembaga usaha ini bisa ikut terlibat mensukseskan program ini. Yang penting mereka itu bersinergi di dalam pemanfaatan program ini dengan sebaik-baiknya. Nah contohnya misalkan kemarin ini kan fase pasca COVID. Nah, ini banyak warga kita yang kebetulan mata pencarian tidak menentu. Nah dengan adanya ketahanan pangan, ini mereka terserap. Baik dari fase awal, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, sampai ke panen. Itu luar biasa penyerapan tenaga kerja. Dan kita prioritaskan juga bagi masyarakat yang memang
membutuhkan sekali terkait tentang lapangan pekerja, apalagi itu ada kondisi masyarakat yang kurang mampu, pasti kita prioritaskan. Nah itu, nah kemudian hasil akhir yang kita inginkan juga, di samping ini nanti secara produktivitas, itu nanti katakanlah kita tanam jagung, kemudian ada panen jagung, kemudian panen jagung ini tentu nanti kalau kita jual, ini akan menjadi pendapatan asli desa yang akan masuk ke desa untuk memperkuat keuangan desa. Nah itu. Nah, yang ingin juga kami lakukan, jagung ini tidak semuanya lah dijual. Misalkan kita itu 30%-nya harus kita upayakan untuk diolah menjadi sebuah produk turunan, apakah itu pakan ternak. Nah, kenapa pakan ternak? Karena kita juga lihat potensi di Bangkangin ini banyak warga kita yang menekuni di bidang peternakan, pelihara ayam, pelihara babi, itik kayak gitu. Nah, yang saya menarik ini justru di peternak ayam. Nah, jujur saya bercita-cita bagaimana ketika desa ini punya panen jagung, misalkan 30% itu kita olah lewat BUMDes-nya untuk jadikan pakan. Nah, inilah yang nanti harapan Tiam bisa BUMDes ini kerjasamakan dengan kelompok peternak untuk bagaimana memaksimalkan di peternakan. Sehingga mereka peternak misalkan ayam telur ini, mereka punya produktivitas telur. Kemudian telur ini kan kita lirik juga menjadi potensi yang sangat menentukan di dalam program lainnya di desa, yaitu program stunting. Karena di stunting itu kan ada juga kita itu memberikan PMT ya, pemberian makanan tambahan. Nah, adik mungkin tahu kan salah satu yang paling mudah dan nilai gizinya tinggi itu telur, apalagi telur ayam kampung. Nah, sehingga kalau itu terjadi, kami membayangkan seolah-olah kita itu akan mempunyai konsep sebuah sirkular ekonomi. Ada sebuah kegiatan yang terintegrasi dengan satu kegiatan dengan komponen yang lainnya, kemudian ada sirkulasi itu di dalam desa, sehingga menggerakkan semua ekonomi kelompok yang ada di desa. Nah, itu kenapa jagung itu artinya potensi yang kita lihat itu sangat bagus sekali. Nah, Tia juga pengen tahu lebih dalam bagaimana desa Bangkangin ini bisa dikenal melalui pertanian kakao, Pak. Kau juga tadi menyebutkan bahwa di sini ada kelompok tani kakao. Oke, ini kayaknya seru sekali pertanyaannya. Mungkin sambil minum, ya boleh lah, biar nanti ya lebih fresh. Ya, untuk di kita di perkebunan gitu ya, artinya di lahan kering yang secara organisasi itu dikelola oleh Subak Abian. Kita ada 5 Subak Abian gitu ya, yang tersebar. Nah, kemudian di masing-masing Subak Abian ini kita dorong untuk bagaimana produktivitas pertanian ini harus kita optimalisasi. Nah, salah satu adalah pemilihan terhadap varietas tanaman perkebunan yang ingin kita kembangkan dan kita ingin pilih tentukan. Dan dari kesepakatan kita juga ternyata memang kakao ini mempunyai potensi yang luar biasa. Karena kita ketahui mungkin kayak tadi sempat jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Ya. Mungkin ketemu enggak tanaman kakao di jalan? Ya, ketemu. Ya. Sekali kita kakao. Ya. Nah, itulah salah satu contoh. Kalau mungkin secara kasat mata kalau di desa Bangkangin, di setiap kebun itu rata-rata ada tanaman kakao. Nah, secara kasat mata juga kita lihat ternyata tanaman kakao yang sudah ditanam oleh masyarakat ini memang bagus, cuma ingin kami tingkatkan. Nah, tentu bagaimana caranya? Ya lewat program pemberdayaan desa yang kita dengan manfaatkan juga dana dari dana desa yang kita terima untuk bagaimana program pemberdayaan dari ekonomi pertanian ini kita lakukan. Nah, kemudian polanya pertama kita ingin menguatkan secara kelembagaan organisasi, walaupun itu secara organisasi besarnya itu di masing-masing wilayah itu ada Subak. Namun kita ingin mendorong secara maksimal membentuk kembali di bawah Subak itu ada semacam kelompok-kelompok lagi. Kenapa terbentuk kelompok? Pertama, biasanya kita itu kan memudahkan untuk berkomunikasi. Nah, dalam konteks pemberdayaan ini kan kata kuncinya kan harus kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk saling tukar, apakah itu tentang
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Nah, dengan sistem kelompok, nah maksimal ada sampai 20 orang atau minimal 10 orang. Dan kita dorong coba di dalam satu kelompok itu harus ada juga unsur rumah tangga miskinnya. Nah, ini. Nah, artinya bagaimana kalau minimal 30% lah dari satu kelompok ini, kita harapkan ini terbentuk kelompok ini ada juga unsur rumah tangga miskin. Nah, supaya mereka itu terdorong oleh yang lainnya untuk bagaimana melakukan upaya pemberdayaan secara bersama-sama. Selain kelompok, untuk budidaya kakao sendiri, apakah ada yang mengelola secara perorangan, Pak? Ada. Ada. Karena begini, ini kelompok sebenarnya kan kita harapkan sebagai pioner. Artinya apa? Mereka mempunyai fungsi yang lebih. Walaupun di luar kelompok ini kita tidak bisa melarang adanya kegiatan yang dilaksanakan perseorangan. Ini bagus. Cuma kelompok itu kan kita bentuk supaya memudahkan apakah nanti kita akseskan dia pembinaannya, kemudian akseskan dia itu apa pelatihannya. Gitu. Nah kemudian nanti salah satu juga yang kami berikan mandat tugas kepada kelompok setelah mendapat pelatihan, setelah mendapat pembinaan, setelah menguasai teknis, kelompok ini wajib untuk transformasi pengetahuan kepada lingkungan. Tidak hanya untuk kelompok, tapi untuk lingkungan. Nah, sehingga ada dinamika secara berkelanjutan, transformasi tentang bagaimana teknis di bidang pertanian ini bisa berkembang, khususnya di tanaman kakao. Seperti salah satu contoh misalkan kita bentuk kelompok, pertama kita targetkan kelompok itu mampu dia itu membentuk atau membuat bibit yang unggul. Nah, itu kan dari media tanahnya, kemudian ada pemilihan bijinya, kemudian setelah tumbuh, kemudian setelah cukup layak, kemudian dilakukan okulasi penyambungan dengan menggunakan klon-klon unggulan supaya nanti tanaman ini menjadi tanaman yang berkualitas. Nah, inilah di kelompok ini kita lakukan pemberdayaan. Nah, setelah kelompok ini mengerti, mengetahui dan bisa, nah tugas kelompok adalah untuk mengetok tularkan kepada masyarakat yang lain yang tidak saja di dalam kelompok, tapi paling tidak di lingkungan. Itu. Untuk kakao sendiri, udah ada berapa klon yang dibudidaya hingga saat ini? Ya mungkin kalau kayak tadi itu kan di lapangan, itu mungkin karena baru mungkin kan dilihat kakao itu semua sama. Ya, betul ya. Nah ternyata kakao itu banyak varietasnya, banyak sekali. Yang sendiri tidak hafal semuanya. Tapi yang saya tahu yang memang menjadi klon unggulan seperti MCC 02, itu Sulawesi 1, Panther yang kayak gitu pasti ada. Dan ini berkat juga pendampingan dari pemerintah kabupaten, dari dinas pertanian, kemudian di perkebunan juga selalu dinamis. Mereka selalu memberikan informasi maupun terkait tentang adanya klon-klon baru. Karena ini di kakao ini yang lihat memang pesat sekali dinamika. Artinya perkawinan silang untuk menghindari adanya kerentanan tanaman terhadap penyakit, kemudian kualitas biji yang semakin bagus. Nah, ini berarti petani ini harus tetap update informasi dan lewat kelompok ini sangat mudah terjadi komunikasi informasi perkembangan ini. Harapan Desa Yambang Hangin sendiri terhadap petani kakao itu ke depannya gimana gitu, Pak? Sebenarnya kami Desa Yambang Hangin itu mempunyai harapan yang besar, terutama dalam keseriusan kita mengelola kakao ini. Malahan kami sampaikan ke seluruh masyarakat bahwasanya tanaman kakao ini jadikan tanaman primadona. Artinya tanaman yang memang betul-betul ditanam, dicintai, dirawat. Nah kemudian kalau semua melakukan itu, astengkare secara kuantitas, produktivitas kakao di Yambang Hangin akan meningkat. Nah kemudian secara kualitas, ini juga semakin meningkat. Karena dua hal ini akan menjadi penentu. Nah malahan kita berharap dengan pengelolaan tanaman kakao yang serius, menghasilkan kualitas dan kuantitas yang bagus, ini akan kita dapat bonus. Nggak mungkin tahu bonusnya apa. Kita ingin dorong kakao ini menjadi agrowisata. Menarik kan? Ketika ke Yambang Hangin bisa lihat, tahu cara bagaimana bikin bibit, bagaimana cara memelihara, menanamnya, kemudian tahu jenis-jenis kakao. Kemudian mungkin kalau kakao buahnya masih mentah yang sudah matang itu,
bisa dicicipi ya. Mungkin ada yang seneng gitu ya. Tadi juga sempat Ya, mencoba ya, bagaimana ya. perasakan. Kalau ini terjadi berarti kita punya bonus. Masyarakat yang bergerak serius di pertanian, hasilnya meningkat, kesejahteraan meningkat, dapat bonus lagi. Lewat apa? Kita dorong menjadi agrowisata. Apalagi kita yang Mangkangin sudah punya legalitas menjadi desa wisata. Nah Pak, kok kayaknya Tia baru pertama kali ini ngelihat merek air minum itu Amara. Apakah Amara ini memang berasal dari desa Yembang Hangin sendiri atau gimana? Ya tapi sebelum saya jawab, ini tadi kan sudah dicoba. Nah, gimana rasanya Amara ini? Segar. Benar segar. Benar. Kalau Kayak air dingin. ya kalau jawaban jujur saya jawab. Ya. Ya ini begini ya. Ini Amara ini sebenarnya kan ini singkatannya air minum Abdi Rahayu. Kenapa? Karena ini merupakan produk kebanggaan desa yang secara manajemen pengelolaan itu lewat Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Di mana BUMDes kita itu namanya BUMDes Abdi Rahayu. Nah itu. Nah kemudian sebenarnya ini proses kita punya produk Amara ini seterusnya panjang. Ini seterusnya panjang. Nah mungkin kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan informasi singkatnya saja. Ya kita menyadari Yembang Kangin ini mungkin kalau Tia pikir-pikir kok nama desa Yembang Kangin ya? Kenapa? Nah, kan itu. Nah artinya dari segi nama desa aja ini sudah menunjukkan bahwasanya kita itu punya air. Itu kan bahasa Balinya air gitu. Apalagi embang itu kaitan dengan jornis kala lah di Bali. Kangin itu arah mata angin. Ya, itu. Nah ternyata ini bukan sekedar nama desa. Memang faktanya kita punya sumber mata air. Yang bulan sumber mata air ini ada di posisi kawasan hutan. Di mana memang betul-betul ini murni air yang bersumber dari mata air hutan yang memang secara kualitas ini kita analisa. Malahan ini saya dengar cerita tahun 99 UNUD yang pertama tes air ini. Iya. Nah katanya waktu itu ini bagus, makanya direkomendasi untuk dimanfaatkan. Waktu itu belum kita berbayang untuk bikin Amara. Itu hanya kita pikirnya bagaimana air ini bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Nah kita di Yembang Kangin itu dari 4.000 jiwa, ini kehidupan itu kan bahan yang paling utama itu kan air. Nah kita punya program di desa untuk bagaimana kebutuhan tentang air ini kita tangani dari desa. Lewat Badan Usaha Milik Desa, makanya di Badan Usaha Milik Desa itu kita punya tidak saja Amara, unit sebelumnya itu adalah jasa layanan air bersih, kayak PAM desa. Nah, itu. Nah, di sanalah mereka mengelola air itu untuk distribusi ke masyarakat. Astungkare sekarang masyarakat kami di Yembang Kangin itu sudah 100% punya akses kebutuhan tentang air baku untuk kebutuhan di rumah tangga. Nah, kemudian karena infrastruktur jaringan dari sumber mata air hutan ini kita bangun secara berkelanjutan sehingga kebutuhan untuk PAM desa itu terpenuhi, kemudian ada debit yang tersisa. Nah debit yang tersisa inilah yang kita olah secara ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita usaha, kita misalkan itu target, kalau cari keuntungan secara finansial itu di PAM desa itu kan sama dengan kita menambah beban biaya hidup masyarakat. Nah, untuk di sana kita hitung, kita ajak rembuk masyarakat paling tidak terpenuhi untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan. Dan kita berharap dari lebihnya air yang diolah dalam produk Amara ini yang nanti kita harapan bisa betul-betul bergerak secara ekonomis, ada keuntungan ekonomi yang ke depan kita harapkan. Nah, karena pemilahan daripada sumber mata air yang kita miliki ini harus tetap kita tentukan secara bijaksana. Karena air sumber mata air yang kita punya yang di kawasan hutan itu fungsi untuk pertama kebutuhan masyarakat, PAM desa, kemudian yang kedua untuk irigasi, dan yang ketiga untuk produk unggulan desa.
Nah, itulah pola yang kita lakukan di Desa Mangkangin. Tinggal ya kami selalu bekerja keras dengan BUMDes, berdoa, mungkin pasti berharap dukungan berbagai pihak untuk ikut bagaimana apa yang kami lakukan ini bisa memang betul-betul nantinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah Pak, Tiap pengen tahu tentang pemasaran dari air Amara ini. Apakah air Amara ini hanya didistribusikan di dalam desa Yembang Angin saja atau sudah bisa didistribusikan ke luar desa? Itu gimana Pak? Ya. Ini ada fase di mana fase awal kita ingin mendorong bagaimana ini bisa secara maksimal di tingkat lingkup desa. Nah, namun seiring berkembangnya waktu, kemudian kita juga tata kelola setelah manajemen, tentu target sekarang kita itu tidak saja di lokal desa. Kita juga ingin mengembangkan ke luar desa kita. Nah, tentu polanya kami sarankan kepada BUMDes untuk bekerja sama, bisa bekerja sama antar BUMDes, bisa antar BUMDes sekecamatan, sekabupaten, kan itu. Nah, itu yang sudah dilakukan dan tidak tutup juga ke pihak-pihak ketiga lainnya. Nah, karena secara kualitas tentu air kita itu sudah memenuhi segala bentuk aspek standarisasi dari BP POM, halal, SNI-nya itu sudah kita penuhi. Nah, memang masih ada problem kendala di mana untuk mengembangkan pemasaran kita harus mendorong produktivitas. Dan kalau kita mendorong produktivitas berarti kita harus ada budget biaya modal lagi. Nah, ini yang selalu kita pikirkan bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat kami di Desa Yembang Angin dengan BPD untuk mengambil langkah strategis ke depan. Nah, yang jelas pada saat ini untuk pemasaran sudah berkembang tidak saja di desa tapi di luar desa kita. Nah, kira-kira dengan berjalannya program desa seperti di sektor pertanian, perkebunan, bahkan pengelolaan air ini, Bapak sebagai kepala desa apakah sudah merasa puas atau ingin mungkin meningkatkan kembali apa yang sudah ada dan atau apa yang sudah Bapak lakukan saat ini? Ini luar biasa pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Kalau secara pribadi, apa yang sudah sekarang ada ini baru merupakan bagian kecil dari sebuah cita-cita yang ingin kita lakukan. Sejatinya kami punya harapan bagaimana tugas yang diberikan sebagai kepala desa ini mampu mewujudkan masyarakat desa Mangin yang sejahtera. Nah, ini. Nah, untuk mencapai itu tentu fase-fase tahapan ini harus kita lakukan. Kita selalu bekerja keras. Dan potensi-potensi yang lain masih banyak yang harus kita garap, kita rumuskan. Ada memang problem kita, misalkan ada masih kelemahan di bidang SDM, sumber daya manusia, masih kelemahan di bidang finansial, anggaran, modal, dan ini. Tapi kami meyakini dengan semakin banyaknya ada ruang yang bisa mendampingi, memfasilitasi kami. Salah satunya juga ada peranan dari dunia pendidikan. Seperti ya adanya lembaga-lembaga atau universitas yang hadir ke desa untuk memberikan kebijakan, program berupa ada mahasiswa yang berkegiatan di desa, melakukan pendampingan. Ya, kami meyakini ini akan memberikan kontribusi yang besar, yang baik untuk perkembangan kemajuan desa. Ya, artinya kami mempunyai mimpi yang begitu banyak, begitu besar. Dan sekarang yang terjadi ini baru bagian kecil saja. Dan kami tetap optimis dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kami meyakini ya, ada jalan untuk mewujudkan itu. Nah, untuk desa Yembang Angin ini kan sudah termasuk desa yang berstatus desa mandiri nggih Pak? Ya. Kira-kira apa saja itu kriteria-kriteria sehingga desa Yembang Angin ini sebagai desa yang berstatus desa mandiri? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit biar kita juga tahu desa itu bisa berubah status menjadi desa mandiri. Ya. Ya, mungkin ini merupakan satu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah di dalam menentukan kapasitas desa dalam indeks desa membangun. Ya.
beberapa indikator yang kita sudah lakukan terpenuhi, misalkan adanya infrastruktur, fasilitas publik berupa jalan yang memberikan ruang konektivitas kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas, baik kegiatan sosial, pendidikan, kemudian ekonomi, itu infrastruktur. Nah, kemudian juga di tingkat kesehatan. Ya, kita kebetulan di Demangkangin ini kan ada satu puskesmas pembantu yang berada di Banjartimur Sambi. Kemudian kita juga di desa ini punya 9 posyandu balita dan 5 posyandu lansia. Dan di dalam program kesehatan lewat fasilitas inilah kita lakukan upaya-upaya sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan desa. Nah, seperti misalkan kita lebih banyak bersifat desa ini memberikan ya motivasi dan edukasi di dalam bagaimana perilaku hidup bersih, sehat masyarakat, selalu bekerja sama berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan. Dan kemudian di program Posyandu, salah satu yang menjadi konsentrasi kita di dalam upaya pencegahan stunting. Nah, ini menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Nah, setengkara sampai saat ini di Desa Mangkangin belum ada yang positif berstatus stunting. Nah, makanya kita bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman di kader, kemudian ada juga bidan pendamping gitu ya. Dan terutama kita selalu mengharapkan arahan bimbingan dari dokter-dokter bidang kesehatan. Nah, itu. Kemudian kalau di bidang kesehatan, kemudian tadi juga di awal kita singgung tentang bagaimana upaya untuk program pencegahan stunting. Kita ini harus ada program yang berimbang, tidak saja edukasi, memberikan penyuluhan baik dari tingkat remaja, gitu ya, kemudian calon pengantin, pasangan usia subur, kemudian juga ke ibu hamil. Nah, semuanya ini sudah kita programkan. Kalau posyandu ini di 9 posyandu itu sudah terjadwal masing-masing kegiatannya tiap bulan. Dan itu dilakukan oleh kader, kemudian ada juga KPM, ada pemberdayaan masyarakat dan juga oleh bidan desa. Dan kita dorong sekarang untuk bagaimana capaian partisipasi di kegiatan posyandu ini. Nah, kita juga berikan juga seperti makanan tambahan untuk penguatan gizi. Dan untuk di lansia sama juga, aktivitasnya tiap minggu itu diadakan seperti pemeriksaan kesehatan, ya, cek tensi, gula darah, kemudian ada senam lansianya, ditambah juga dengan pemberian beberapa vitamin. Nah, itu untuk di bidang kesehatan. Nah, untuk di sektor pendidikan itu gimana ya Pak? Apakah Bapak memiliki terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan pendidikan anak-anak yang ada di desa Yembangkangin ini Pak? Ya, kalau kita di bidang pendidikan, kebetulan secara infrastruktur ya, di desa Yembangkangin itu yang ada SD, 3 SD sekolah dasar, SD 1 Yembangkangin, SD 2 Yembangkangin di Banjarsumbul, SD 3 Yembangkangin di Nusamare, SD 1-nya di Banjartimur Sambi. Dan kemudian itu secara kewenangan itu SD, SMP itu kan kewenangan kabupaten. Nah, artinya lebih banyak lah di sana programnya kabupaten. Kita hanya sifatnya melakukan pendampingan dan fasilitasi. Nah, yang memang menjadi tugas di bidang pendidikan yang mutlak menjadi kewajiban desa itu kita punya TK PAUD yang benar dikelola dalam bentuk yayasan desa. Nah, di program TK PAUD ini kita lakukan sinergisitas dengan teman-teman dari pendidik, ya. Artinya secara normatif diberikan pendidikan yang setara, namun kita upayakan juga ada tambahan-tambahan, misalkan ekstrakurikuler, tapi yang masih sifatnya itu karena TK PAUD ya, itu lebih banyak nuansa bermainnya. Misalkan ya kita pengenalan terhadap seni, itu mungkin anak-anak sudah tertarik dari usia dini, ada yang senang nari, nyanyi, ya, sehingga kayak itulah. Dan kita juga untuk di TK ini ya, kita manfaatkan juga dana desa untuk bagaimana adanya bangunan infrastruktur, fasilitas, nah itu menjadi kewenangan kita.
kita juga lakukan itu. Nah, itu untuk yang di sekolah resmi ya. Kalau yang di sekolah yang tidak resmi, ya kita tetap seperti adanya sanggar remaja yang bergerak di bidang seni budaya, itu tetap kita fasilitasi dan kita dorong. Nah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan di bidang apa ya, seperti pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan. Karena ini kan kalau pendidikan itu tidak saja bersifat ya di sekolah saja, mungkin kalau di desa ya di kita itu lebih banyak yang justru ke keterampilan, penguasaan keterampilan. Nah, itu juga kita lakukan pendampingan dan bagaimana memberikan support terhadap pelaksanaan itu. Nah Pak Kal, mungkin sekian dari Tia. Semoga Tia bisa berkunjung lagi untuk ngobrol sama Bapak terkait inovasi-inovasi desa yang Bangkangin itu untuk kedepannya. Ya. Tapi silakan dulu dinikmati. Ini ada jagung ya. Iya Pak. Ya.